Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Rahma, NIM 2007965. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama perkembangan ilmu gizi, yang kedua ruang lingkup gizi, yang ketiga istilah-istilah dalam gizi, yang keempat faktor-faktor mempengaruhi gizi, yang kelima klasifikasi zat gizi. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu gizi. Titik tolak perkembangan ilmu gizi dimulai pada masa manusia purba dan pada abad pertengahan sampai pada masa munculnya ilmu pengetahuan pada abad ke-19 dan ke-20. Pada masa manusia purba, ilmu gizi dinyatakan sebagai sesuatu evolusi. Di sini para peneliti menggambarkan manusia sebagai pemburu makanan dan dikenal sebagai Toad Hunter. Bagi manusia purba, fungsi utama dan fungsi satu-satunya dari makanan adalah untuk mempertahankan hidup. Aktivitas utama dari manusia purba adalah mencari makanan dengan berburu. Di abad-abad sebelum Masehi, filosof Yunani bernama Hippocrates 460-377 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran, dalam salah satu tulisannya berspekulasi tentang peran makanan dalam pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit, yang menjadi dasar pembangunan ilmu di etika belakangan dikenal dengan terapi diet. Memasuki abad ke-16, perkembangan doktrin bukan saja pemeliharaan kesehatan yang dapat dicapai dengan pengaturan makanan, tetapi kemudian perkembangan juga berhubungan antara makanan dan panjang umur. Memasuki abad ke-17 dan ke-18 tercatat berbagai penemuan-penemuan tentang sesuatu yang dimakan atau makanan yang berhubungan dengan kesehatan kesehatan makin banyak dan jelas, baik yang bersifat kebetulan maupun yang dirancang kemudian mendorong sebagai ahli kesehatan sewaktu itu. Pada abad ke-18, berbagai penemuan ilmiah dimulai, termasuk ilmuwan-ilmuwan yang mendasari ilmu gizi. Satu di antaranya adalah penemuan hubungan antara proses pernapasan, yaitu proses masuknya O2 ke dalam tubuh dan keluarnya CO2 dengan proses pengelolaan makanan dalam tubuh oleh Antoine Laurent Lavoisier. Selanjutnya, ruang lingkup gizi. Ruang lingkupnya dibagi dalam dua bidang keilmuan yang dipilih dari segi sifatnya. Yang pertama yaitu ilmu gizi yang berkaitan dengan kesehatan perorangan, disebut gizi kesehatan perorangan, yaitu gizi klinik lebih menitik beratkan pada kuratif daripada preventif dan promotifnya. Yang kedua, ilmu gizi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang disebut gizi kesehatan masyarakat, yaitu gizi masyarakat berkaitan dengan gangguan gizi pada kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu istilah-istilah ilmu gizi. Yang pertama, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatannya optimal. Yang kedua, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsi, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Yang ketiga, makanan adalah bahan lain obat yang mengandung zat-zat gizi dan aturan unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berfungsi bila dimasukkan ke dalam tubuh. Yang keempat, pasangan adalah istilah umum untuk sebuah bahan yang dapat dijadikan makanan. Yang kelima, bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Dalam bahasa Inggrisnya hanya digunakan satu kata untuk menyatakan kata makanan, pasangan, dan bahan makanan, yaitu food. Yang keenam, status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara satu status gizi buruk, kurang baik, dan lebih baik. Secara klasifikasi, kata gizi hanya dibutuhkan dengan kesehatan tubuh, yaitu untuk menyediakan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta pengaturan proses-proses kehidupan dalam tubuh. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gizi. Yang pertama yaitu ekonomi. Ekonomi yang sulit, pekerjaan dan penghasilan yang tak mencukupi,
dan mahalnya harga bahan makanan membuat orang tua mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Yang kedua, sanitasi. Sanitasi yang kurang baik akan membuat kesehatan penghuni rumah, khususnya anak-anak, akan terganggu. Sanitasi yang buruk juga akan mencemari berbagai bahan makanan yang akan dimasak. Yang ketiga, pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua tidak mampu menyediakan asupan yang bergizi bagi anak-anak mereka. Ketidaktahuan akan manfaat pemberian gizi yang cukup pada anak akan membuat orang tua cenderung menganggap gizi bukanlah hal yang penting. Yang keempat yaitu perilaku orang tua. Orang tua sering menganggap bahwa mereka tahu segala sesuatu sehingga tidak menyadari bahwa mereka masih membutuhkan bimbingan dari para ahli medis dalam mengatasi masalah gizi dan kesehatan. Selanjutnya, klasifikasi gizi. Yang pertama yaitu untuk anak di bawah usia 5 tahun. Indikator yang bisa dipakai untuk anak usia ini adalah berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, berat badan terhadap badan. Yang kedua yaitu berat yang selanjutnya berat kurang atau underweight. Merupakan klasifikasi dari status gizi. Berat badan terhadap umur menunjukkan pertumbuhan berat badan anak terhadap umurnya apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya pendek. Pendek merupakan klasifikasi dari indikator status gizi. Tinggi badan terhadap umur. Anak yang dikatakan pendek adalah ia memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Selanjutnya kurus. Kurus merupakan salah satu klasifikasi dari indikator status gizi. Berat badan terhadap tinggi badan. Anak yang dikatakan kurus adalah anak yang memiliki berat badan rendah yang tidak sesuai terhadap tinggi badan yang dimilikinya. Selanjutnya gemuk. Merupakan lawan dari kurus, di mana sama-sama didapatkan dari pengukuran berat badan terhadap tinggi badan. Selanjutnya untuk anak usia 5-18 tahun. Anak usia 5-18 tahun masih mengalami banyak pertumbuhan dan perkembangan. Anda bisa mengetahui status gizi dari anak usia 5-18 tahun dengan menggunakan indikator tinggi badan terhadap umur dan IMT terhadap umur. Selanjutnya pendek. Sama seperti penjelasan yang saya tadi, pendek didapatkan dari pengukuran tinggi badan terhadap umur. Kurus, gemuk, dan obesitas merupakan status gizi yang bisa didapatkan dari pengukuran IMT terhadap umur. Selanjutnya dewasa, lebih dari 18 tahun ke atas. Berbeda dengan anak-anak, untuk mengetahui status gizi dewasa, Anda cukup mengetahui indeks massa tubuh, IMT, Anda. IMT merupakan indikator dari komposisi tubuh Anda, seperti massa lemak tubuh dan komposisi tubuh lainnya selain lemak, seperti tulang dan air. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.